myself. I promised myself to treat myself and visit a nearby tower. And climbing to the top, will throw myself off in an effort to make clear to everyone it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people are saying, my God, that's tough, she stood him up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membahas sesuatu yang sangat penting dan strategis bagi masa depan ekonomi Indonesia, yaitu perkembangan perbankan syariah. Tahukah kalian bahwa perbankan syariah bukan hanya alternatif sistem keuangan, tetapi juga solusi ekonomi yang lebih inklusif, adil, dan berbasis prinsip syariah. Di tengah potensi besar Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, sektor ini terus tumbuh dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi nasional. Namun, perjalanan ini tentu tidak terjadi begitu saja. Di balik semua ini, ada peran besar dari Bank Indonesia. Sebagai lembaga penggerak utama ekonomi, Bank Indonesia telah meluncurkan berbagai inisiatif strategis, mulai dari penguatan regulasi, literasi keuangan syariah, hingga pengembangan teknologi keuangan syariah yang canggih. Nah, melalui video ini kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana Bank Indonesia mendukung pertumbuhan perbankan syariah. Nah, apa saja langkah-langkah konkret yang sudah dilakukan? Bagaimana dampaknya terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat? Latar belakang perbankan syariah di Indonesia. Nah, yang pertama, sejarah singkat perbankan syariah di Indonesia. Awal mulanya, perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia, bank syariah pertama di Indonesia. Keberadaannya merupakan hasil dari kebutuhan masyarakat Muslim akan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, perkembangan awalnya selama 1 dekade, perbankan syariah berkembang perlahan. Pada tahun 1998, pemerintah mulai serius mendukung sektor ini dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengakui dual banking system, konvensional dan syariah. Nah, yang kedua, perkembangan terkini perbankan syariah. Pertumbuhan pesat dalam 2 dekade terakhir, aset perbankan syariah tumbuh signifikan mencapai lebih dari 700 triliun pada tahun 2023. Nah, peningkatan jumlah institusi perbankan syariah termasuk Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Nah, pangsa pasar, meskipun pertumbuhan signifikan, pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia baru mencapai sekitar 6-7% dari total aset perbankan nasional. Itu menunjukkan potensi besar untuk perkembangan lebih jauh. Nah, yang ketiga, potensi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global. Populasi Muslim terbesar di dunia dengan lebih dari 230 juta
jiwa Muslim, Indonesia memiliki basis pasar yang sangat besar untuk produk dan layanan syariah. Keunggulan geografis. Letak strategis Indonesia di Asia Tenggara menjadikannya pusat potensial untuk mengintegrasikan ekonomi syariah regional. Nah, dukungan pemerintahnya, pemerintah merancangkan Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia pada tahun 2019 sampai dengan 2024 untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global. Nah, yang keempat, tantangan yang dihadapi di awal perkembangan. Nah, minimnya literasi keuangan syariah. Banyak masyarakat yang belum memahami prinsip dan manfaat perbankan syariah. Kompetisi dengan perbankan konvensional. Perbankan syariah menghadapi tantangan dalam menyediakan produk yang kompetitif dan efisien. Keterbatasan infrastruktur. Di masa awal, jumlah cabang dan layanan perbankan syariah masih sangat terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil. Nah, yang kelima, peran perbankan syariah dalam ekonomi nasional yang mendukung UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. UMKM mendapatkan pembiayaan berbasis syariah yang lebih adil dan transparan. Inklusi keuangan. Perbankan syariah membantu menjangkau kelompok masyarakat yang belum terlayani oleh bank konvensional, terutama di wilayah dengan tingkat literasi keuangan yang rendah. Nah, dalam sektor halal, perbankan syariah berperan besar dalam mendukung pengembangan sektor halal seperti pariwisata, makanan, fashion, dan lainnya. Dengan dukungan populasi, potensi pasar, dan peran strategis pemerintah serta Bank Indonesia, perbankan syariah memiliki peluang yang besar untuk menjadi bagian penting dalam perekonomian nasional, sekaligus membawa Indonesia menuju posisi global sebagai pusat ekonomi syariah. Teman-teman, kita akan membahas potensi dan pentingnya perbankan syariah. Perbankan syariah memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia menyimpan potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah global. Namun, apa sebenarnya yang membuat perbankan syariah begitu penting? Nah, mari kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama, potensi besar di Indonesia. Jumlah populasi muslim dengan lebih dari 230 juta penduduk muslim. Indonesia menjadi pasar yang sangat potensial bagi perkembangan industri keuangan syariah. Jumlah ini menyebabkan kebutuhan layanan keuangan berbasis syariah yang lebih luas dan ekonomi syariah yang lebih besar. Data dan laporan ekonomi syariah menunjukkan bahwa ini terus berkembang. Bukan terakhir, pasar perbankan tumbuh rata-rata lebih dari 10% per tahun. Nah, selain itu, aset perbankan syariah kini mencapai lebih dari 600 triliun rupiah dengan dukungan pemerintah dan regulator pemerintah melalui Bank Indonesia, OJK, dan Komite Nasional
ekonomi dan keuangan syariah. Mendukung pengembangan perbankan syariah dengan berbagai program strategi dan kebijakan yang terintegrasi. Yang kedua, keunggulan perbankan syariah. Perbankan syariah menjalankan operasinya berdasarkan prinsip syariah seperti riba atau ketidakpastian dan investasi dan sektor halal. Hal ini memberikan kepercayaan bagi masyarakat muslim, menciptakan ekonomi sistem bagi perbankan syariah. Keuntungan dan risiko dibagi secara antara bank dan bank. Ini menciptakan hubungan yang lebih transparan dan saling menguntungkan. Solusi inklusi keuangan perbankan syariah berperan besar dalam menjangkau masyarakat yang belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional, khususnya di daerah pedesaan dan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Nah, yang ketiga, peran perbankan syariah dalam ekonomi nasional. Dalam ekonomi nasional, perbankan hingga sektor real seperti UMKM dan wakaf mendorong pembangunan UMKM yang program perbankan syariah yang fokus pada pembiayaan UMKM. Sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dengan skema pembiayaan syariah. UMKM dapat berkembang tanpa terbebani bunga tinggi, menghubungkan ekonomi syariah dengan ekonomi real. Berbeda dengan sistem perbankan konvensional yang lebih banyak bergerak di sektor finansial, perbankan syariah berfokus pada pembiayaan sektor real seperti perdagangan, agribisnis, dan manufaktur. Ini membantu menciptakan dampak ekonomi yang lebih nyata, menopang stabilitas keuangan nasional karena berbasis pada prinsip kehati-hatian dan bebas spekulasi. Perbankan syariah cenderung lebih tahan terhadap krisis ekonomi global. Ini menjadi salah satu alasan mengapa perbankan syariah penting untuk diversifikasi sistem keuangan nasional. Teman-teman, kita akan bahas inisiatif strategis Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki berbagai program dan kebijakan strategi untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Nah, di antaranya, yang pertama, penguatan regulasi dan kebijakan. Kerangka regulasi yang komprehensif. Bank Indonesia telah menyusun dan memperkuat regulasi yang mendukung operasional perbankan syariah, termasuk dalam hal tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan syariah, kebijakan mendukung stabilitas keuangan, kebijakan moneter dan makroprudensial dirancang untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi perbankan syariah. Penguatan support bersama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bank Indonesia memastikan pengawasan yang lebih ketat terhadap bank syariah untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik.
Nah, yang kedua, peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah. Nah, edukasi publik. Bank Indonesia aktif menyelenggarakan kampanye nasional untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip dasar perbankan syariah. Contohnya, program Festival Ekonomi Syariah dan roadshow edukasi ke berbagai daerah. Pemberdayaan komunitas melibatkan pesantren, masjid, dan komunitas lokal sebagai agen literasi keuangan syariah untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Target kelompok khusus memberikan perhatian khusus kepada UMKM, generasi muda, dan perempuan untuk memanfaatkan layanan keuangan syariah sebagai alat pemberdayaan ekonomi. Nah, yang ketiga, pengembangan ekosistem digital syariah. Inovasi teknologi mendorong bank syariah untuk mengadopsi teknologi seperti mobile banking, e-wallet, dan layanan berbasis aplikasi lainnya yang memudahkan transaksi syariah. Integrasi fintech syariah. Bank Indonesia berkolaborasi dengan perusahaan fintech syariah untuk menyediakan layanan pembiayaan dan investasi berbasis syariah yang lebih inklusif. Penyediaan infrastruktur. Pengembangan platform berbasis digital seperti KRIS, QR Code Indonesian Standard untuk mempermudah transaksi syariah di berbagai sektor. Nah, yang keempat ada kolaborasi dan kemitraan. Kerjasama internasional. Bank Indonesia bekerjasama dengan lembaga internasional seperti Islamic Development Bank untuk memperluas akses pasar global dan menarik investasi asing ke sektor syariah. Sinergi dengan pemerintah. Bank Indonesia mendukung kebijakan pemerintah untuk menciptakan ekosistem halal yang terintegrasi, mencakup industri makanan, fashion, hingga pariwisata syariah. Keterlibatan akademisi dan komunitas. Mengadakan riset bersama perguruan tinggi dan komunitas ekonomi syariah untuk menciptakan inovasi produk dan layanan berbasis kebutuhan masyarakat. Dampak positif inisiatif Bank Indonesia. Nah, yang pertama, dampak bagi masyarakat. Peningkatan akses keuangan. Dengan banyaknya layanan perbankan syariah, masyarakat di daerah terpencil ini lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Solusi keuangan yang adil. Masyarakat memiliki pilihan sistem keuangan berbasis bagi hasil yang lebih adil dibandingkan bunga tetap di bank konvensional. Nah, peningkatan kesejahteraan. Literasi keuangan syariah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menabung, berinvestasi, dan mengelola keuangan dengan lebih baik. Nah, yang kedua, ada dampak bagi UMKM. Lembaga syariah yang mudah dan efektif. Program pembiayaan berbasis syariah seperti Fardul Hasan dan Murabah memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mengembangkan usaha mereka. Integrasi ke ekosistem halal.
UMKM yang bergerak di sektor halal mendapatkan akses lebih luas ke pasar global melalui dukungan Bank Indonesia dan perbankan syariah. Peningkatan kapasitas usaha melalui pelatihan dan pendampingan, UMKM tidak hanya mendapatkan pembiayaan, tetapi juga pengembangan keterampilan bisnis. Nah, yang ketiga ada dampak bagi perekonomian nasional. Kontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Perbankan syariah berperan dalam meningkatkan stabilitas sistem keuangan dan memperluas basis ekonomi nasional menuju pusat ekonomi syariah global. Indonesia semakin diakui sebagai salah satu pemain utama dalam industri keuangan syariah dunia, mendukung visi menjadi pusat ekonomi syariah global. Penguatan stabilitas keuangan nasional. Sistem perbankan syariah yang berbasis aset lebih tahan terhadap gejolak ekonomi dibandingkan sistem berbasis bunga.